Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ada Islamia, channel yang membahas tentang kisah-kisah inspirasi, motivasi, dan edukasi. Semoga dari kisah-kisah yang saya sampaikan ada hal baik yang bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya, sebelum kita lanjut ke kisah kali ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun Anda yang telah berkenan mampir di channel saya dan menonton video-video saya. Semoga ada hal baik yang bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-temanku semua. Oh ya, di kisah kali ini saya akan share ke teman-teman tentang sebuah kisah yang luar biasa dari seorang nabi yang menjadi teladan dalam kesabaran dan juga keteguhan hati, yaitu Nabi Ayub alaihissalam, di mana dalam kisah ini bukan hanya sekedar cerita sejarah, akan tetapi terdapat pelajaran hidup tentang bagaimana kita menghadapi ujian, cobaan, serta rasa sakit dengan penuh kesabaran serta rasa syukur kepada Allah. Saya berharap teman-teman mendengarkan video yang secara lengkap sehingga bisa mengambil manfaat dari hikmah-hikmah kisah yang telah dialami oleh Nabi Ayub tersebut. Baiklah, kita mulai ceritanya. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang awalnya dikenal sangat kaya, dihormati, dan diberkahi dengan keluarga yang besar, serta kesehatan yang sempurna. Ia memiliki tanah yang luas, hewan ternak yang melimpah ruah, serta rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Namun, di balik semua nikmat itu, Nabi Ayub tetaplah rendah hati, serta rajin beribadah dan tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah menguji hambanya yang saleh ini dengan cobaan yang begitu berat, di mana seluruh harta bendanya lenyap, ternak-ternaknya mati, ladangnya rusak, rumahnya porak-poranda, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Anak-anak yang beliau cintai pun satu persatu meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang paling berat datang kepada Nabi Ayub, yaitu ketika beliau jatuh sakit. Beliau ditimpa penyakit yang sangat parah, yaitu penyakit kulit yang menimpa seluruh tubuhnya. Bertahun-tahun lamanya beliau menderita penyakit yang membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjauh darinya. Namun, ada satu sosok yang tetap setia merawatnya dengan penuh kasih sayang, yaitu sang istri tercinta. Meskipun tubuhnya penuh luka, meski ia kehilangan harta dan keluarganya, Nabi Ayub tidak pernah berhenti bersyukur, teman-teman. Ia tidak pernah mengeluh kepada Allah. Setiap hari beliau tetap berzikir, tetap berdoa, dan selalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi dan mengambil semua miliknya, dan kepadanya aku akan kembali." Ujian yang begitu panjang ini berlangsung bertahun-tahun, berlangsung sangat lama, sehingga orang-orang mungkin melihatnya hanya sebagai sebuah penderitaan yang berkepanjangan. Akan tetapi bagi Nabi Ayub, ini adalah sebuah kesempatan besar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan akhirnya, setelah sekian lama bersabar, Nabi Ayub berdoa dengan penuh kerendahan hati. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Doa yang begitu singkat, penuh kesabaran, dan penuh dengan keikhlasan. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Dari bekas hentakan itu, memancarlah air yang jernih. Dan saat Nabi Ayub mandi dengan air itu serta meminumnya, seketika penyakitnya pun sembuh total. Dan tidak hanya itu, Allah juga mengembalikan harta dan keluarganya, bahkan melipat gandakan nikmatnya dari yang sebelumnya, di mana semua itu sebagai balasan atas kesabaran yang luar biasa. Nah, dari cerita tersebut banyak hikmah yang bisa kita petik di antaranya. Kesabaran sebagai puncak keimanan.
Dari sini kita tahu bahwa Nabi Ayub diuji dengan kehilangan harta, keluarga, serta kesehatan. Namun, beliau tidak pernah berputus asa. Kesabarannya menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak diukur ketika kita berada dalam kelimpahan, melainkan ketika kita tetap tegar saat berada dalam kekurangan, di mana ujian berat justru memperlihatkan kualitas iman seseorang. Hikmah yang nomor 2, tidak ada doa yang sia-sia. Meskipun bertahun-tahun Nabi Ayub menanggung sakit dan kesedihan, beliau tidak pernah berhenti berdoa. Kemudian Allah mengabulkan doanya di waktu terbaik, di mana hikmah dari sini bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya. Jika doa belum terkabul, bukan berarti Allah menolak, akan tetapi karena waktu dan caranya lebih baik daripada yang kita bayangkan. Hikmah yang ketiga, syukur dalam segala keadaan. Di saat sehat dan kaya, Nabi Ayub senantiasa bersyukur. Dan saat sakit pun, miskin, ia tetap bersyukur. Syukur yang konsisten inilah yang menjadikan Allah melipat gandakan nikmat setelah ujian berakhir. Dari sini kita faham bahwa jangan hanya bersyukur ketika senang, tetapi belajarlah bersyukur ketika sedang sulit, karena syukur sejati adalah mengakui kebesaran Allah dalam segala kondisi. Hikmah yang keempat, teman-teman, adalah ujian adalah bentuk cinta Allah. Allah menguji Nabi Ayub bukan karena Allah benci, melainkan karena Allah ingin meninggikan derajatnya. Setiap sakit, kesusahan, ataupun kehilangan, jika dihadapi dengan sabar dan ikhlas, bisa menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa dan ditambahnya pahala. Maka jangan selalu memandang ujian itu sebagai hukuman. Bisa jadi itu adalah tanda kasih sayang Allah untuk membersihkan jiwa kita. Hikmah yang kelima, istri yang solehah adalah pendamping sejati. Dalam kisah ini, istri Nabi Ayub juga menjadi teladan, di mana beliau sama sekali tidak meninggalkan suaminya meskipun semua orang menjauh, meskipun pada saat itu Nabi Ayub berada dalam titik terendah hidupnya. Ia tetap setia merawat Nabi Ayub dengan penuh kesabaran. Hikmahnya adalah rumah tangga yang kokoh adalah yang dibangun dengan kesetiaan, dukungan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian bersama. Hikmah yang keenam, kesehatan adalah nikmat terbesar. Ini adalah hal yang paling penting, teman-teman, ya. Di mana Nabi Ayub itu baru merasakan betapa berharganya kesehatan setelah bertahun-tahun sakit. Banyak orang menyepelekan nikmat sehat, padahal ia adalah harta terbesar setelah iman. Di sini kita paham bahwa gunakanlah waktu sehatmu untuk beribadah, bekerja, serta bermanfaat. Jangan nanti menunggu sakit baru menyadari nilainya. Dan hikmah yang ketujuh adalah rezeki yang halal dan berkah datang dari Allah. Setelah ujian panjang, Allah tidak menyembuhkan Nabi Ayub. Allah tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga melipat gandakan hartanya kembali. Ini menjadi bukti bahwa rezeki sejati datang dari Allah, bukan hanya dari usaha manusia. Jadi, jangan khawatir akan rezeki, karena Allah lah yang menjaminnya. Yang penting Anda berusaha, bertawakal, dan tentunya berdoa. Dari sini, teman-teman, kita bisa mengambil suatu pelajaran penting bahwa kita paham bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki keimanan dan kesabaran selayaknya Nabi. Namun melalui kisah ini kita bisa belajar banyak hal, di antaranya yaitu memahami atau mensyukuri nikmat kesehatan, karena sehat adalah nikmat terbesar, salah satu nikmat terbesar yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu sehatmu untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk bermanfaat bagi sesama manusia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.